Kalau dalam posisi tertib sipil, itu yang di depan adalah aparatur sipil. Siapa? Polisi diberikan delegasi wewenang oleh negara, oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok atau fungsi pemerintahan negara yang dititipkan kepada polisi. Sekian belas personil TNI dan Polri meninggal dunia. Meninggal dunianya akibat apa? Akibat tembakan KKB loh Pak. Iya, kriminal. Iya. Pembakaran. Kemudian yang sekarang nih ada penyanderaan ya. Penyanderaan terhadap orang asing. Tertib sipil itu? Tertib sipil. Tetap tertib sipil. Tetap tertib sipil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bravo, kita bersama-sama lagi di episode edisi terbaru Bravo Iwan dengan tamu yang istimewa. Kali ini sudah hadir bersama-sama kami. Ya, beliau adalah Dr. Slamet Pribadi SHMH, Dekan Fakultas Hukum Ubara, Universitas Bayangkara Jaya, Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Dr. Slamet Pribadi, saya kira hampir profesor beliau nih, Kang Reza. Kalau saya justru mengenal beliau ini ketika, terutama sekali ketika masih aktif di Polri. Karena menghiasi layar kaca luar biasa ini. Sering muncul. Nah, saya sering satu frame dengan beliau. Satu frame. Tapi saya dalam posisi berguru. Ya. Sahabat Bravo, tentu saja Kang Reza Indragiri Amril dan Kang Karna, tentu saja Anda paham Kang Solder. Hari ini yang nggak bersama kita, Kang Kopi kan. Tadi sudah beritahu bahwa beliau ada sedikit ini, ada engagement yang ini terkait dengan dagang kopi. Saya dipanggilnya izin Pak Dokter, saya ini adalah Kang Bandrek. Kita ngobrol-ngobrol ya hari ini ya. Sukanya Bandrek ya? Iya. Prof Slamet Pribadi, saya boleh izin sekali memanggil Prof pada jenengan. Tapi saya yakin insya Allah akan jadi Prof sebentar lagi. Hanya masalah tanda tangan aja. Iya, yakin Mas. Sudah dekan, pernah menjadi wakil rektor Ubara juga, Ubara Jaya ya Prof ya. Dan sekarang dekan FH. Tapi memang di negara lainnya kok kita ini dipanggil Associated Press, profesor ya. Gitu kalau sudah dokter itu cuma di Indonesia belum umum. Maka saya katakan begini, kalau Indonesia itu profesor itu kan hanya dari atas. Persis. Padahal menurut saya kalau kita terjemahkan profesor menjadi begawan, menjadi alim ulama, ahli begawan, guru besar, itu guru besar juga jadi bahasa ilmiah gitu. Maka siapapun yang menghormati beliau, yang menganggap beliau orang yang berilmu dan bijaksana, kenapa tidak boleh nyebut begawan dan kita, dalam kurung profesor. Betul. Cuman saya aja introspeksi gitu loh. Saya merasa punya hak memanggil beliau Prof gitu. Sebagai orang yang lama di kepolisian, Profesor Slamet Pribadi kan sudah puluhan tahun sampai purnawirawan, terakhir pangkat kombes, ya. Di kepolisian dengan Kombes Pol dengan tugas-tugas luar biasa. Selain di reserse dengan background reserse yang kuat, pernah di Bareskrim, selain di Polda Jawa Timur dulu, betul. Pak Slamet ya. Kemudian di BNN, yang saya ingat tuh selalu muncul di media dulu kan, beliau ini BNN selain Bareskrim. Hari ini kepolisian RI itu mendapat banyak sorotan. Dari banyak masalah sorotan. Cobaan dan tantangan. Menurut seorang Pak Slamet Pribadi, apa yang paling memprihatinkan dan bagaimana cara lepas dari itu? Jarang-jarang nih bertanya yang paling memprihatinkan. Ya, kalau saya boleh mengambil teori Lawrence Fridman, hukum itu dibangun ada 3 hal. Yang pertama adalah undang-undangnya dibangun, atau regulasi. Sudah lengkap nih, Indonesia sudah lengkap soal undang-undang. Kita lengkap nih ya undang-undang. Ya kurang-kurang dikit gak apa-apa. Yang kedua adalah penegak hukum yang harus dibangun. Sudah lengkap, kurang-kurang dikit gak apa-apa. Yang ketiga adalah budaya hukum. Budaya hukum ini ada di masyarakat. Siapa masyarakat? Semua level, ya termasuk polisi. Termasuk TNI, masyarakat ya. Kalau saya boleh menerjemahkan apa yang disampaikan Friedman, budaya hukum itu perilaku hukum. Ya, katakanlah dalam suatu ruas jalan 10 km atau 5 km, hadirkan polisi setiap 5 meter. Sekian banyak dong. Iya banyak, katakanlah banyak ya, supaya tertib. Tapi ternyata yang terjadi adalah para pengemudi tidak pernah tertib. Tidak mau sadar hukum, tidak mau mengerti orang lain, tidak mau toleransi terhadap orang lain di jalan. Percuma dari polisi itu. Jadi negara ini membuat program soal keamanan apapun,
apabila tidak ditunjang match dengan partisipasi masyarakat dalam bentuk perilaku hukum, nggak ada apa-apanya. Begitu juga soal narkotik. Soal narkotik, BNN mau sampai berbusa-busa ngomong, presiden ngomong apapun, sementara masyarakat ketika mendengar, melihat ada penyalahgunaan narkotik, kejahatan narkotik, diam saja, tidak melapor ke RT, tidak melapor ke RW, tidak melapor ke Babinsa, ya sama dengan bohong. Di ujung-ujung gang yang paling tahu soal kejahatan itu masyarakat, bukan polisi. Kalau narkotik bukan BNN, tapi masyarakat. Jadi sebaiknya memang match antara program negara dengan partisipasi masyarakat secara simultan, universal atau bersamaan. Tidak boleh paling banyak negara nggak boleh, tapi masyarakat juga harus membantu. Tadi pertanyaannya kan yang paling memprihatinkan, Pak. Kenapa kesannya responnya malah menyalahkan masyarakat? Oh enggak, bukan menyalahkan masyarakat. Karena memang teori Friedman itu memang tiga-tiganya harus bersamaan. Jadi polisi, katakanlah penegak hukum dibangun, dikejar, oke, ada yang kurang, it's okay lah, nggak mungkin boleh sempurna. Undang-undang harus dibangun. Kalau misalnya soal politik hukum, kebijakan hukum, implementasi hukum, ya seperti itu ya. Tapi kan sudah dibangun. Tapi bagaimanapun juga saya pribadi melihat perilaku inilah yang belum terbangun dengan baik. Harusnya regulasi, penegak hukum, perilaku hukum itu harus bersamaan dibangun. Nah, jadi saya sulit mengatakan bahwa apakah saya menjudgment masyarakat, enggak juga. Karena memang harus tiga-tiganya. Contoh yang lain misalnya, tugas pokok kepolisian itu harus ditunjang dengan berlangsungnya tugas pokok kementerian lain, dinas lain, pelaksana fungsi pemerintahan lain secara sebaik-baiknya. Contoh misalnya dalam sebuah pemerintah daerah atau pemerintah kota itu harus bisa membuat daerah ini zona merah, daerah ini zona kuning, daerah ini zona hijau. Kenapa merah? Tanahnya longsor. Kenapa merah? Di situ banyak pabrik. Kalau sudah tanah miring, tanah itu adalah tanah retakan, tanah yang di bawah itu adalah ring fire di bawah, itu tidak boleh dikeluarkan IMB. Yang terjadi adalah sudah tahu itu zona bahaya, IMB dikeluarkan. Ketika terjadi bencana, terjadi keretakan tanah, siapa endingnya? Polisi dong. Artinya pelaksana fungsi pemerintahan yang lain itu perlu melaksanakan tugas pokok dengan baik supaya polisi ini baik. Jumlah personel polisi ditambah jutaan katakanlah, ya percuma. Sementara kementerian lain, dinas lain tidak bisa melaksanakan tugas pokoknya dengan baik. Contoh yang lain, soal sampah. Coba bayangin sungai, itu kan ada kementerian lingkungan hidup, kemudian dinas perairan. Tapi yang terjadi adalah sepanjang jalan itu mungkin 4 meter di badan sungai, banyak bangunan, sampah, sofa ikut di sungai, sehingga endingnya adalah ketika di dam terakhir di Jatinegara per hari berapa ton sampah. Tadi Bapak sebut soal budaya hukum ya Pak ya. Sempat Bapak singgung TNI tadi, tapi belum Bapak elaborasi. Bagaimana? Saya nggak paham Pak. Apa hubungannya antara penegakan hukum dengan TNI Pak? Kalau saya mengkaitkan, saya teruskan yang tadi sedikit. Okay. Kalau misalnya kemudian terjadi banjir, terjadi rob, endingnya siapa? Polisi lagi. Repot lagi polisi maksudnya. Polisi repot. Jadi saya berharap polisi jumlahnya sedikit, tapi kesadaran hukum tinggi. Nah, berkaitan dengan TNI dan Polri, Indonesia sekarang saya belum tahu apakah sudah ditetapkan sebagai situasi tertib sipil atau tidak. Tapi saya yang pernah belajar soal hukum humaniter, hukum soal peperangan ya, kata peperangan. Indonesia saat ini adalah dalam posisi tertib sipil.
Kalau dalam posisi tertib sipil itu yang di depan adalah aparatur sipil. Siapa? Polisi diberikan delegasi wewenang oleh negara, oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pokok atau fungsi pemerintahan negara yang dititipkan kepada polisi. Berarti rakyat menetapkan tugas melalui negara kepada polisi. Yang menentukan tertib sipil atau status lain siapa, Pak? Ya tentu stakeholder yang berwenang. Tapi saya belum melihat ya. Belum pernah ada penetapan bahwa Indonesia sekarang ini dalam situasi tertib sipil. Yang paling bahaya itu statusnya apa? Tertib sipil ini kan berarti bukan yang sepenuhnya aman, tapi juga bukan sepenuhnya berbahaya kan? Tapi sudah mengarah ke berbahaya. Kalau tertib sipil itu adalah kondisi masyarakat nyaman. Oh, itu yang tertib sipil? Ya, kondisi masyarakat sipil aman. Hubungan sipil, perbuatan sipil, kebijakan soal sipil, tugas-tugas sipil itu berjalan dengan sebaik-baiknya. Itu adalah situasi tertib sipil. Hukum berjalan sebagaimana mestinya. Contoh, ada kasus dilaporkan ke polisi disampaikan ke jaksa disampaikan ke pengadilan, ada sebuah proses. Ini adalah proses hukum sipil. Kalau itu hukum, beda lagi dengan militer. Kalau situasi seperti ini tertib sipil, yang di depan adalah polisi, militer di belakang mendukung. Kalau situasi darurat militer, ya, militer di depan, polisi mendukung, sipil mendukung. Siapa polisi? Bisa aparatur sipil negara (ASN) yang secara simultan, secara bareng-bareng melaksanakan tugas-tugas sipil. Bukan tugas-tugas militer. Prof. Slamet, saya jadi ingin bertanya lebih jauh terkait dengan beberapa perkembangan terbaru sekarang yang suka tidak suka kita harus baca karena kita memang dengar setiap hari atau lihat yang terkait dengan Polri, yaitu kasus-kasus. Tapi sebelum kasus-kasus itu menjadi sorotan, kembali tadi Prof. Slamet mengungkapkan mengenai tertib sipil dalam hubungan tertib sipil ini, maka Polri lah yang sebagiannya di depan, sementara TNI di belakang. Ya. Nah, dalam kasus Papua contohnya sebagai pemegang mandat sipil, sebagai pemegang mandat sipil, berarti dalam pandangan seorang Pak Slamet pribadi, apa yang terjadi Papua saat ini, yaitu Polri leading dalam konteks tertib sipil tadi, Polri depan, TNI di belakang, sudah benar begitu? Gini, harus ada pembagian tugas sebagaimana amanah undang-undang kepolisian dan undang-undang TNI. Masing-masing dalam bidang yang berbeda, matra yang berbeda. Matra kepolisian endingnya adalah proses hukum. Ya, kalau matra TNI itu tidak ada ending proses hukum sipil, kecuali soal hukum militer. Jadi kalau memang ada pelanggaran militer terhadap orang-orang militer, maka penyelesaiannya adalah hukum militer. Tapi sekarang situasi sipil seperti di Papua itu harus ada tugas yang jelas ya. Menurut saya tugas yang jelas. Karena apa? Dulu namanya OPM. Ya, nomenklatur itu sudah berubah menjadi kelompok kriminal bersenjata. KKB. Karena apa? Mereka itu mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sipil lagi. Ya. Mereka membakar gereja. Mereka membakar masjid, mereka membakar puskesmas, fasilitas umum, fasum. Mereka membunuh para pekerja-pekerja yang mau mengerjakan jalan-jalan untuk kepentingan sipil, bukan untuk kepentingan militer. Jadi, Prof, artinya pandangan teroris tadi, OPM, dan yang sekarang ini harus berubah dulu dong, baru masuk ke militer bisa di depan. Saya tidak bisa terlalu jauh mencampuri urusan kebijakan itu, kebijakan negara dalam mengatasi ini. Tapi kalau pandangan saya sebagai akademisi itu harus ada pembagian tugas yang jelas gitu loh. Bagaimanapun juga ketika menangkap para KKB ini endingnya adalah proses hukum kan? Proses hukum. Nah, pertanyaan saya mendasar nih Pak. Bapak sebut Indonesia dalam kacamata Bapak tertib sipil. Pengecualian Papua atau Papua yang situasinya sudah seperti itu tetap masih dalam level tertib sipil? Saya melihat tidak ada keputusan dari negara apakah
itu tertib sipil atau tertib militer. Saya pribadi berpendapat itu dalam situasi tertib sipil. Masih dalam situasi tertib sipil. Ya, maaf nih Pak. Sekian belas personil TNI dan Polri meninggal dunia. Meninggal dunianya akibat apa? Akibat tembakan KKB loh Pak. Iya, kriminal. Iya. Pembakaran. Kemudian yang sekarang nih ada penyanderaan ya. Penyanderaan terhadap orang asing. Tertib sipil itu? Tertib sipil. Tetap tertib sipil. Tetap tertib sipil. Ini Bapak yang kurang punya kepekaan atau sekedar coba menenang-nenangkan situasi aja nih Pak? Ada begini, pandangan akademis Bapak begini. Saya bandingkan dengan pemberontakan Kartosuwiryo. Oke. Itu kan di Jawa Barat. Saya belum lahir. Belum lahir. Saya sudah lahir. Kartosuwiryo. Nah, itu kan juga akan berubah negara kan, gitu. Dia pemberontak, Kang. Dia pemberontak gitu kan. Kan bisa disamakan juga dengan OPM ini. Mereka ingin lepas. Dia nggak bisa lagi disebut OPM, sekarang disebut KKB. Ya, maksudnya itu tadi. Sebetulnya kan sama. Iya. Nah, mereka juga waktu itu rakyat ikut membantu. Kaum sipil ikut membantu pada saat Kartosuwiryo menggunakan pagar betis. Mungkin pernah dengar pagar hidup malah ya. Pagar betis ini cerita namanya itu rakyat. Rakyat. Kemudian tentara lah itu masuk sampai akhirnya Kartosuwiryo menyerah. Nah, menurut pandangan Prof nih, apa Pak Slamet? Nggak apa-apa lah saya panggil Prof. Nggak apa-apa. Insya Allah segera Agar sebagai doa. Doa dari kita. Nah, Prof, apakah tidak bisa pandangan nih pemerintah lain lagi kan dia akademisi sekarang. Akademisi pandangan. Apakah itu situasinya tidak sama seperti pemberontakan Kahar Muzakar misalnya atau GAM Aceh dulu. GAM Aceh, Permesta, PRRI. Karena saya khawatir begini Kang Karna. Kalau terus-menerus dipertahankan statusnya tertib sipil dan sebutannya KKB, saya khawatir ini bacaan situasinya nggak begitu tepat. Kalau bacaan situasinya nggak tepat, yang paling terukur itu apa? Korban jiwa. Korban jiwa, betul, setuju. Berarti sementara sudah ada berapa udah banyak. Polri yang dan TNI gugur, plus masyarakat sipil, tentara yang gugur. Kan sama dengan mafia narkotika yang sehari mematikan 50 orang. Begini Pak. Sama dengan itu. Mafia narkotika jelas kriminalitas kan. Undang-undangnya ada. Itu juga kriminal, Mas. Itu kriminal. Walaupun mereka bilang mau merdeka, mereka punya bendera. Kalau mau merdeka mau apa, itu adalah dalam rangka menurut saya nih, menarik perhatian orang luar supaya soal hak asasi manusia turun ke Indonesia. Ketika turun ke Indonesia tidak bisa berapa-apa. Ketika ngomong soal HAM, ngomong apa, negara Indonesia ini mau kamu pelanggar HAM, tidak patut ada modal ke arah Indonesia. Tentara tidak boleh kerjasama dengan Indonesia karena Indonesia negara HAM. Mereka akan menarik soal itu kalau bicara soal OPM. Maka Indonesia harus bertahan bahwa mereka itu pengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Oke, bahasa saya harus konsisten itu. Prof, yang saya pahami dari penjelasan Prof dari sisi akademisi ini bahwa mengapa Indonesia sekarang mengambil kebijakan penegakan hukum di sana itu atas dasar tindakan terhadap KKB, yaitu pelaku kriminalitas, itu demi menghindari resiko pelanggaran HAM. Saya dituduhkan terhadap Indonesia. Ya, gitu. saya kebetulan bukan pengamat hak asasi manusia. Saya juga bukan pengamat militer. Tapi pandangan saya soal KKB itu bagaimana dalam perspektif tugas-tugas pokok kepolisian. Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, tugas pokok kepolisian adalah 1, melindungi, melayani masyarakat. Betul. Itu dia sebagai salah satu pelaksana fungsi pemerintahan. Yang kedua adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam undang-undang amanat sesuai dengan undang-undang ya. Yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum. Di sana ada gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Siapa yang turun? Ya polisi harus harus sebagai pemain utama di sana. Karena apa? Ending prosesnya adalah penegakan hukum. Kalau misalnya siapa membunuh siapa, itu harus bisa dibuktikan. Terus kemudian siapa membakar apa, itu harus bisa dibuktikan. Kemudian kelompok mana
yang membakar puskesmas, kelompok mana yang membakar gereja, masjid dan fasilitas siapa, itu harus dibuktikan. Dibuktikan di mana? Di pengadilan. Kalau misalnya TNI turun ke sana sementara mereka melakukan kejahatan atau gangguan ketertiban, saya melihat kasihan nanti TNI-nya, nanti kena isu HAM. Ya, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, saya bukan pengamat militer, tapi saya melihat dari kacamata bagaimana tugas-tugas kepolisian. Kalau misalnya polisi menangkap di sana, menyita barang bukti, melakukan olah TKP di sana, di mana matra-matra kepolisian itu diizinkan oleh undang-undang untuk olah TKP, untuk menangkap, untuk menyita, untuk memeriksa, endingnya penegakan hukum, itu merupakan tugas kepolisian. Kalau misalnya ada teman-teman dari TNI, ya sesuaikan dengan fungsi dia sebagai TNI untuk membackup teman-teman dari kepolisian. Fungsi dia untuk membackup membackup Polri itu, yaitu apa? Tetap di bawah komando pengendalian teman-teman kepolisian. Karena apa? Ketika saya memegang HP, HP ini sebagai bukti. Maka kalau misalnya TNI yang memegang pertama kali HP ini, maka siapa berbuat apa, siapa menyita apa, itu harus jelas. Kalau begini berarti tidak salah dong, Pak. Pemikiran saya ini, saya mencoba linear ya dengan pemikiran Bapak. Dengan situasi seperti itu, dengan sebutan seperti itu, ya sudah TNI tidak usah ke Papua. Nggak bisa. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Biar Polri yang nggak bisa. Sepenuhnya fokus di situ. Nggak bisa. TNI ini harus membantu Polri untuk mengamankan negara ini dari gangguan kedaulatan, gangguan keamanan nasional. Kalau gangguan kedaulatan masih bisa disebut kriminalitas? Masih. Gangguan kedaulatan loh Pak? Masih. Kriminalitas? Masih. Karena mereka akan membunuh. Ya, pertanyaannya lagi satu, Prof. Karena mereka merusak, karena mereka membakar. Oke. Polri harus berperan, TNI juga harus berperan sesuai dengan fungsi masing-masing. Jangan dicampur-campurkan di sana. Kasihan teman-teman dari TNI nanti. Dalam situasi apa, sedikit Kang Karna ya, dalam situasi apa kemudian ini situasional ya, situasional. TNI maju ke depan. Karena tadi kan by default kan posisinya membackup kan, membackup Polri kan. By default cetakannya adalah membackup Polri. Tapi situasional macam apa yang membuat TNI maju? Saya tidak bisa menjawab soal itu. Tentu teman-teman yang ahli di bidang strategi keamanan nasional, khususnya yang tentang wewenang pertahanan ya Pak? Pertahanan yang bisa menjelaskan. Tapi kalau saya harus fokus kepada tugas-tugas kepolisian sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Kepolisian, kemudian 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan lain-lain di dalam Undang-Undang Kepolisian. Takutnya kaitannya ini Prof. Nanti berbeda dengan ahli lain ya. Kaitannya Prof dengan yang disebutkan dalam, saya baca itu di salah satu grup, Kapolda itu kan sudah akan merencanakan operasi, tinggal ya kan? Bicara Papua lagi nih Kang ya? Papua. Kapolda di Papua merencanakan operasi untuk memberantas tadi KKB itu. Operasi semacam apa yang kira-kira akan dilaksanakan? Padahal ujungnya juga sama-sama nembak, sama-sama membunuh, nanti tidak ada proses peradilan. Apa itu? Kalau tidak melanggar HAM juga? Kalau polisi melakukan operasi, berarti operasi penegakan hukum. Kalau misalnya operasi intelijen untuk mendukung operasi yuridis. Ya. Tidak mungkin dia akan melakukan operasi intelijen di luar konteks operasi yuridis. Ya, jadi ini mendukung operasi intelijen, mendukung operasi yuridis. Ya. Sekarang ini dilakukan oleh kepolisian seperti itu kan di Papua. Ya. Nah kemungkinan setelah banyak yang meninggal lalu kemudian operasi khusus lah katakan itu kan. Apakah operasi masih yang sama dilakukan yang sekarang ini atau berbeda pendekatannya untuk? Kalau secara teori sistem operasi di kepolisian di seluruh Indonesia itu sama. Karena undang-undangnya sama, KUHP-nya sama, KUHP-nya sama, undang-undang terorisme sama. Kalau misalnya dihubungkan dengan undang-undang terorisme yang menggunakan hukum formal, hukum material, undang-undang terorisme. Kalau misalnya ada hubungan dengan misalnya ada namanya misalnya narkoterorisme, ya. Misalnya kalau tapi mudah-mudahan tidak ada. Ya tetap menggunakan hukum formal, hukum material
yang berlaku di hukum material yang berlaku di Indonesia. Tidak ada undang-undang yang berhubungan dengan yang lain sesuai dengan tugas pokok kepolisian. Jadi maksud saya tadi kan bicara mengenai teroris kan, sudah jelas kalau teroris hubungannya senjata bunuh tembak, nggak ada proses peradilan lagi. Harus tetap ada. Harus, kalau enggak extrajudicial killing itu. Tetap pengadilan, tetap prosesnya hukum. Ya, tapi kan akhirnya kan dibunuh. Karena maaf nih Kang Karna, saya salah satu hal yang sering saya kritik terhadap institusi Polri adalah dalam penanganan atau pemberantasan teroris, acap kali melakukan yang saya sebut sebagai extrajudicial killing. Nembak orang yang belum tentu bersalah. Ya, antara lain nembak lah. Dalam beberapa kasus juga ada katanya penganiayaan gitu. Yang ingin saya katakan, kan ironis, lembaga penegakan hukum melakukan operasi penegakan hukum, tapi belum apa-apa, terduga terorisnya sudah berlubang kepalanya. Nah itu maksud saya itu, kan udah nggak ada lagi proses pengadilan. Biar gini Mas. Itu, maksud saya itu. Pertanyaan. Saya yang pernah di lapangan. Kita ingin dapat pencerahan. Biasanya tim lapangan itu selalu berhubungan dengan tim IT. Jadi bisa dibuktikan, dikoneksikan, disesuaikan, ada persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain. Ini loh bahasa IT-nya seperti ini, dia sudah merencanakan perbuatan terorisme. Di dalam undang-undang terorisme merencanakan, mempersiapkan itu sama dengan delik yang sempurna terorisme. Tapi nggak apa-apa, beliau betul juga, nggak ada masalah. Tapi dalam bahasa teknis kami, kalau menghadapi orang-orang yang membahayakan masyarakat, orang-orang yang membahayakan negara, dengan prosedur yang benar, terukur, ya sudah dilumpuhkan mereka. Kalau nggak dilumpuhkan, kalau nggak bisa dibinasakan. Ada dua, melumpuhkan dan mematikan. Kalau melumpuhkan itu di sini, mematikan di sini di sini. Tergantung dari eskalasi. Banyak masyarakat nggak di situ. Jangan sampai masyarakat terkena lebih dahulu misalnya. Jangan sampai petugas yang nggak. Tapi beliau betul. Berarti tindakan itu, Prof izin. Tindakan itu terjadinya adalah pada level keputusan di lapangan, bukan dari markas besar. Keputusan lapangan per detik. Saya Kang Karna. Tapi betul beliau supaya tidak ada penyalahgunaan. Betul beliau. Saya itu berulang kali mengatakan begini. Indonesia barangkali perlu mempertimbangkan penyelenggaraan posthumous trial. Persidangan terhadap seseorang yang diduga melakukan pidana tapi sudah terlanjur kehilangan nyawa ditangani oleh petugas. Karena maaf nih, saya mengikuti alur berpikir beliau. Kalau kemudian polisinya jadi penegak hukum dalam pengertian jadi polisi sekaligus jadi hakim, sekaligus jadi eksekutor, wah itu rawan abuse of power namanya. Memang rawan penyalahgunaan. Jangan sampai hal ini jadi alasan. Tapi kan digital forensik kan perlu tadi. Itu kan didapatnya bukti-bukti dari digital forensik. Makanya digital forensik itu harus dihadirkan sebagai salah satu alat bukti di posthumous trial. Betul. Contoh nih, ataupun di pengadilan seperti tadi. Contoh. Saya penyidik. Saya polisi. Saya perintahkan kalian yang berada di rumah keluar dengan angkat tangan atau memegang kepala. Itu Miranda itu bukan? Itu syarat. Kalau itu tidak dipenuhi, ya sudah monggo. Tapi kalau itu sudah dipenuhi, itu adalah salah satu prosedur. Nah, kira-kira Kapolda yang akan melakukan operasi itu akan operasi semacam itu atau enggak? Papua, sorry. Pasti, Mas. Pasti akan seperti itu. Operasi kepolisian yang pasti tadi harus binasakan atau enggak boleh ngomong binasakan. Enggak, enggak boleh. Pasti akan diikuti dengan sesuai dengan hukum yang berlaku, baik hukum formil maupun hukum material. Tadi digital forensik kan sudah ada pembuktian. Kalau dia memang gampang Mas, dilihat aja. Apakah di loopnya ini yang tadi bilang whole loop tadi, di loopnya ini keluar 3 tembakan atau keluar satu tembakan. Ketika keluar 3 tembakan, yang keempat untuk dia ya berarti prosedur dilampaui. Kalau cuma satu kemudian langsung mengarah padahal masih ada waktu untuk prosedur, kata beliau betul. Memang itu untuk menghindari penyalahgunaan. Karena kekuasaan kepolisian itu sangat luas, Mas. Maka harus diimbangi dengan pengawasan masyarakat, pengawasan prosedur artinya internal dan pengawasan oleh hukum. Kan kita ada Irwasum,
ada Propam, kemudian ada Sebut Propam saya jadi ingat. Ada Kompolnas. Ferdi Sambo. Iya. Ngeri Ferdi Sambo ngeri ya. Ngeri. Tadi dalam konteks Prof, kepolisian begitu luas tadi yang sangat luas, dikatakan. Sangat luas. Itu ibarat pisau bermata dua kan itu kira-kira. Iya, sangat berbahaya. Disadari nggak sepenuhnya oleh semua anggota kepolisian miris dengan itu dan menyadari. Jadi semua anggota kepolisian itu adalah dibayang-bayangi oleh saya ini adalah representasi dari negara. Negara dalam kondisi aktif. Itu setiap anggota kepolisian itu dibayangi dengan itu. Artinya ketika saya mengambil keputusan per detik itu harus dihitung. Segala konsekuensinya. Dengan segala konsekuensinya. Maka tidak heran ketika kemudian menembak seseorang atau penjahat katakanlah kalkulasi atau analisa dulu seperti yang disampaikan oleh Mas Reza betul, nggak salah. Karena memang sudut pandangnya kita hitungannya per detik loh Mas, bukan per menit dan per jam, enggak. Per detik ya sekali. Bisa per detik. Itu tidak kan koersif istilahnya kan Kang ya? Koersif tentu dihitung dengan pengalaman, persis. Sifat subjektif. Dia mengerti itu tugas umum kepolisian. Nah, itu. Gini, kalau boleh nanya pada Prof ini, Prof sebagai orang yang lama di lapangan kan dengan background research sangat kuat. Cerita dong barangkali adakah pengalaman yang terkait dengan keputusan per detik yang Anda harus ambil waktu itu, misal dalam proses penangkapan. Jangan-jangan pernah misalnya menangkap bandar misalnya. Atau kilometer 50 lah. Bukan. Nggak mau. Beliau masih gak ikutan. Saya nggak terlibat. Kalau misalnya peredaran narkotika, pernah terlibat penangkapan terhadap mereka? Sering banget. Cerita salah satunya di mana seorang perwira bernama Selamat Pribadi memimpin timnya menangkap itu. Saya harus cepat. Saya nggak mau menyebutkan lokasi siapa tersangka karena memang juga mungkin membahayakan diri saya. Juga membahayakan tim saya. Kita mengamati 2 orang tersangka dari luar negeri itu sekitar 2 tahun. Bahkan kita sudah hampir pesimis sama sekali. 2 tahun? 2 tahun ya. Memonitor dia itu? Memonitor dia. Terus? Kemudian kita sudah hampir putus asa. Tahu-tahu pada 1 tahun 7 bulan muncul lagi tuh. Selama ini dia muncul, tapi kata-kata yang berhubungan dengan narkotik tidak muncul. Baru di 1 tahun 7 bulan muncul lagi? 7 bulan ya, kurang-kurang 3 bulan kita tangkap. Kemudian dia menggalang orang-orang di pinggir pantai. Ya. Ini orang asing 2 orang ini? Iya, 2 orang asing. Menggalang orang di pinggir pantai. Iya. Minta tolong ambilkan sesuatu di kapal besar itu. Nah, gitu. Nanti kalau ada lampu baterai Mas, tek, tolong ambil. Dia diambil lah dia. Dipegang dia. Kita semua dengar semua tuh. Di tim itu semua dengar. Sudah jelas dia membawa narkotik masuk ke hutan. Masih tidak ngaku. Oh, segitu. Sebegitunya? Iya, masih tidak ngaku. Ya sudah selesai. Nggak apa-apa, kamu tidak ngaku nggak apa-apa. Ada penerjemahnya kebetulan. Tapi dalam bahasa Timur Tengah. Bahasa dia. Dari Timur Tengah mereka. Tengah. Jadi mereka akhirnya ditangkap oleh tim. Iya, langsung satu itu diborgol. Barang sitaan ya? Iya, langsung satu itu juga diborgol. Truk. Kan kita memborgol itu kan tindakan hukum. Tindakan hukum. Karena dia menggali tas yang isinya narkotik itu di tengah hutan, di pinggir pantai, menggalinya pakai tangan. Pakai tangan. Tentu ada tanah yang ketinggalan di sini. Tanah yang ketinggalan di sini dengan ngaku. Oke, kalau gitu tangannya kita forensik. Tanahnya terus kemudian semua kita borgol. Kita waktu itu belum berani memborgol. Takut bukan tersangka. Saya pengambil keputusan waktu itu, borgol, ambil contoh. Ternyata antara tanah di hutan dengan tanah yang tertinggal di sini identik. Selesai kan? Nah, itu keputusan per detik. Nggak bisa menit lagi itu per detik. Dan itu dialami oleh teman-teman di lapangan. Makanya kalau saya melihat, kalau boleh tahu berapa sitaan waktu barang narkoba? Sekitar 52 kilogram. Banyak, 52 kilo. Tanya lagi Pak, itu kontrol delivery atau undercover buyer? Kalau itu enggak, memang itu disebutnya apa? Murni penyelidikan dan penyidikan. Murni ya saat itu. Itu bukan penjebakan. Kalau undercover buy atau kontrol delivery
Jadi gini, kontrol delivery itu diizinkan oleh undang-undang narkotik. Saya tahu nih, tanggal sekian ada narkotik datang. Kita biarkan saja. Ini pengalaman langsung nih. Iya. Ya, alami masa reserse dulu. Kita biarkan saja. Geser kemana? Kita biarkan sampai ketemu siapa penerima terakhir. Nah, gitu. Tapi saya sebagai atau tim saya sebagai melaksanakan kontrol delivery itu harus dengan assessment ketat. Tidak sembarangan dia melaksanakan tugas kontrol delivery atau undercover buy. Artinya apa? Maksudnya apa tuh assessment ketat tadi? Antara lain, apakah harus bagaimana sistem pelaporan misalnya? Bagaimana pengetahuan dia soal calon tersangka dan soal barang yang rencana mau datang. Itu harus jelas. Terus kemudian kredibilitas dia sebagai seorang petugas itu saya juga harus tahu. Maka kita berikan surat tugas melakukan kontrol delivery. Ketat sekali, sangat ketat, tidak boleh sembarangan. Oke. Sebentar, saya jelaskan lagi. Saya teruskan. Ini menarik ini, biar masyarakat tahu. Tetapi dia melaksanakan laporan resmi kepada Katim atau pimpinan saya atau saya itu hampir tiap jam. Tidak boleh kontrol delivery itu tahu-tahu dia ini kontrol delivery, nggak boleh. Enak aja nanti kan kalau dia nangkap pasti alasannya kontrol delivery. Nggak begitu. Jadi melakukan kontrol delivery itu adalah sesuai dengan perintah hukum, sesuai dengan hukum yang berlaku. Tidak sembarangan kontrol delivery. Ya. Itu. Jadi sama-sama untuk pencegahan narkotika itu kan, Prof. Iya, kalau nggak begitu Bang, kita nggak tahu siapa penerima terakhir atau dia yang pesan tapi terputus sampai di sini. Pergi dong saya yang terakhir ini. Nah, targetnya ujung tadi ya, Prof. Targetnya di sini ujungnya. Kalau yang tadi dikaitkan dengan yang yang pengalaman Prof di mana dengan Timur Tengah tadi, itu disebutnya apa itu? Itu penyelidikan biasa, penindakan biasa. Penindakan biasa. Ya. Atau di undang-undang kepolisian tuh tidak ada penjebakan itu, kayak kontrol delivery. Ya. Itu kalau orang umum melihatnya penjebakan. Ya. Bahasa awamnya penjebakan. Iya, orang umum melihat penjebakan. Maka tidak boleh ngomong sembarangan bahwa ini kontrol delivery. Saya khawatir kontrol delivery itu digunakan sebagai alasan. Padahal syarat formal dan syarat material untuk tugas kontrol delivery itu sangat ketat. Assessment harus kuat. Kita sebagai seorang pimpinan itu harus melakukan kontrol kepada anak buah kita yang melakukan yang jalan kontrol delivery itu. Ya. Ini nggak saya baca di ini, Prof, di undang-undang kepolisian mengenai penyidik. Dan di situ ada beberapa sampai banyak sekali di situ. Banget, tugasnya banyak. Dan, pasal berapa? 15? Saya harus buka. Saya lupa pasalnya ini. Tapi di halaman 9. Dan di situ sebutkan di antaranya mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Itu maksudnya ke situ. Iya. Itu bisa dilakukan dalam pencegahan narkotika ini di luar undercover buying dan kontrol delivery. Asal bisa dipertanggungjawabkan. Ya, nggak bisa di luar itu Mas. Kalau narkotik tidak boleh di luar itu. Kayak ini maksud. Jadi ada kontrol delivery itu ada sistemnya. Ya. Undercover buy itu betul. Tapi sistemnya. Ini saya kaitkan tadi dengan undang-undang kepolisian. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Itu kan juga tidak ada kaitan dengan undercover. Nah, apakah yang dilakukan oleh pengalaman Prof tadi itu termasuk itu? Termasuk itu. Jadi anggota kepolisian itu diizinkan untuk melakukan diskresi kepolisian. Diskresi. Ya. Syaratnya 1, kepentingan umum. Betul. Tindakannya harus bertanggung jawab. Ketiga, tidak boleh melanggar HAM. Ya. 2, perkiraan prediksi dia adalah perkiraan subjektif petugas kepolisian. Tidak boleh perkiraan subjektif umum, nggak boleh. Jadi terukur gitu. Harus terukur. Ya. Subjektif tapi kepolisian. Saya anggota kepolisian. Ukuran-ukurannya adalah ukuran-ukuran normatif kepolisian. Jadi sebetulnya apa? Contoh ya. Ya. Yang ringan saja. Lampu merah dan lampu hijau. Padahal masyarakat ini kok lampu merah disuruh jalan sih? Ya, itu diskresi. Itu diskresi.
Karena dia di HT yang dia monitor mendengar ruas yang merah itu padat. Ya, atau presiden mau lewat. Atau presiden lewat. Kalau presiden boleh Mas. Ya memang. Tapi kalau pejabat biasa yang wing-wing kurang ajar pejabatnya. Ambulans boleh loh. Ambulan boleh. Ya. PMK boleh. Rombongan yang dikawal tertib boleh. Diskresi. Tapi hanya kalau mau makan aja pakai ngewing-ngewing lewat bawah jalan itu kurang ajar namanya. Kalau mau 3 periode? Sebentar lagi itu banyak gitu. Speechless beliau. Sebentar lagi banyak kalau ambulans. Enggak apa-apa. Maksud 3 periode gimana? Beliau maksudnya. Makanya wing-wingnya gimana tuh kalau 3 periode? Harus di stop atau dikasih diskresi boleh lah. Sepanjang memang masih dia sebagai seorang kepala negara tetap boleh. Nggak bercanda saya Pak. Enggak, itu kan sudah putusan MPR, DPR, nggak apa-apa. Masih menjabat sebagai kepala negara. Tapi kalau sudah enggak ya enggak, Mas. Jadi sebetulnya penyidik itu punya diskresi atau bukan penyidik, kepolisian lah. Kepolisian punya diskresi dalam itu. Untuk kepentingan umum dan tidak mengganggu HAM. Kepentingan hukum tidak boleh melanggar HAM. Misal begini. Saya tahu nih. Ini penjahat kambuhan, residivis, sudah keluar masuk penjara 7 kali. Suatu saat kepergok saya langsung misalnya, dia membahayakan saya, membahayakan masyarakat. Kalau saya sudah menggunakan prosedur, sudah diskresi harus kita lakukan. Ini nih dalam konteks HAM. Ya. Saya kembali ke Papua nih. Saya masih belum Papua. Kembali Papua lagi. Sepertinya kita ini Indonesia ini terpenjara oleh kekhawatiran jangan sampai disebut pelanggar HAM. Akibatnya terus-menerus memakai sebutan KKB. Konsekuensinya berarti memang polisi di depan. Tapi saya khawatir capek. Tapi saya khawatir tanda petik semata-mata untuk memagari kita agar tidak disebut sebagai pelanggar HAM. Realitas di lapangannya itu yang kemudian ditutup-tutupi. Waduh. Kalau dari sisi tugas umum kepolisian, tugas pokok kepolisian, polisi tidak boleh nutupi hal-hal yang bersifat pembuktian, kecuali memang ada hal-hal normatif. Kecuali ada hal-hal tertentu yang bersifat khusus dan strategis yang memang tidak boleh dikeluarkan. Tapi itu pun syaratnya juga harus berat. Tapi kalau katakan nih, orang itu melihat perkara itu harus terbuka blak. Semua perkara itu dah. Kalau dibuka semua, ketika kita melakukan pemeriksaan terhadap A, saksi, dia keluar, dia ngoceh. Maka saksi yang akan kita periksa itu sudah merubah kesaksian sedikit dia gara-gara pemberitaan si A yang ngoceh ini. Atau gara-gara polisi yang memberitakan bahwa si A sudah menjelaskan soal ini. Saksi yang lain, berarti saya harus begini. Contoh lain. Saksi ahli yang ngomong soal forensik di pengadilan. Ini berbicara tentang pembuktian ya, nggak apa-apa. Sekalian diskresi juga. Ketika dibuka betul, sementara pengadilan tidak menggetok bahwa ini tidak boleh dipublikasi. Hakim tidak menggetok itu. Dampaknya adalah saksi yang lain yang berhubungan dengan forensik ini itu akan mengatakan yang menguntungkan dia paling menguntungkan dia. Wah, ini sudah berarti memanipulasi fakta dan bukti. Gara-gara pemberitaan ini, gitu Mas, kira-kira begitu. Maka sebetulnya di dalam pandangan perkara itu tidak harus semua dibuka, tidak semua ditutup. Contoh, yang boleh itu apa? Siapa, kapan, tapi mengapa dan bagaimana itu konsumsi pengadilan. Masyarakat nggak boleh tahu. Walaupun itu akan membuktikan hal yang. Ya nanti di pengadilan silakan. Ya kalau misalnya tadi data forensik atau dijadinya tidak terungkap, gitu kan. Ini kan jadi ini mana yang benar sih, gitu kan agak sulit itu. Makanya kalau kita melihat persidangan itu live. Itu sebetulnya dari sisi pembuktian itu sangat merugikan pembuktian. Seperti hal dikatakan oleh hanya berdasarkan kepada pengakuan terdakwa yang notabene juga saksi. Membela diri. Ya itu. Maksudnya jadi membela diri ya.
Jadi tidak semua itu, kalau misal di dalam konteks tugas kepolisian Mas dalam ranah penyidikan, itu yang bisa dibuka itu hanya kapan, siapa, di mana. Cukup. Mengapa bagaimana itu nanti di proses pengadilan, tapi boleh kan Pak? Mengapa bagaimana terjawab persidangan boleh. Tapi kan sudah ada BAP Pak. Setelah BAP kan sudah ada BAP, nggak mungkin akan hakim akan keluar dari BAP. Loh kamu kok bisa merubah keterangan ini bagaimana? Gitu. Ini kan sudah ada BAP. Sesuai dengan BAP tetap. BAP kan sudah ada. Hakim berdasarkan koridor itu. Termasuk misal gini Pak, dengan pengalaman luas di BNN juga, Prof Slamet. Pembuktian sekali lagi amin. Amin Prof. Ya, amin. Dengan proses persidangan yang paling kontemporer, paling belakangan ini kita katakan kasus narkotika melibatkan Teddy Minahasa, Dodi Prawiranegara gitu. Ada yang masih dipertanyakan ini mengenai sejauh mana uji forensik terhadap barang bukti BB itu, antara yang ditangkap di Jakarta dengan apa yang disebutkan barang aslinya katanya dari Bukit Tinggi. Secara dari beberapa pihak itu ada pandangan bertentangan. Itu apakah betul boleh hakim mestinya melakukan dari pandangan hukum nih, pandangan hukum sekali sebagai akademisi, boleh dilakukan pengujian yang sifatnya scientific investigation? Boleh. Kalau misalnya hakim yang melakukan misalnya gitu. Boleh. Kalau misalnya hakim memperhatikan sidang, ya, kemudian datang ke lokasi. Oh ini perlu uji forensik. Ya monggo. Kalau hakim boleh. Tetapi kita di awal pengalaman saya di BNN, kita tidak boleh mengatakan itu sabu, itu ganja, kenapa? Itu opium. Kalau tidak ada hasil pemeriksaan forensik, itu sabu. Nah, itu. Kita nggak pernah ngomong. Kecuali telah ada hasil dari. Iya. Jadi kita nangkap nih, truk. Iya. Sekian persen dari bukti itu kita bawa langsung segera kita kirim ke forensik. Nah, sekarang saya begini, kalau situasinya gini bagaimana Pak? Konon nih, secara umum nih. Iya, konon ceritanya ada. Iya. Jadi tidak spesifik ke kasus tertentu. Tukar sabu tawas dengan tawas, atau sabu vetsin dengan vetsin. Yang harus dibuktikan hanya sabunya saja atau kedua-duanya? Maksudnya gimana? Begini. Tukar, ini yang mulia. Ini misalnya di persidangan yang mulia ini barang sabu yang sudah ditukar dengan tawas. Mana buktinya? Ya, ini sabunya. Tawasnya mana? Perlu ditanya nggak? Nggak usah. Nggak perlu. Tawasnya tidak perlu. Sabu ini aja. Kenapa orang kan akhirnya bisa mengklaim, loh kalau tukar ya fair dong, pembuktiannya harus dua sisi dong. Masa hanya sabunya? Kan bisa aja. Tawas itu adalah alibi lain, alibi counter alibi. Dari jaksa ini. Jaksa yang membangun narasi sudah terjadi penukaran sabu dengan tawas. Tapi nggak dibuktikan sabunya. Kerja jaksa dari siapa? Jaksanya, dari polisi. Dari polisi kan? Nah, konsekuensinya bukankah tawasnya harus dihadirkan? Betul tidak? Logika saya atau keliru? Enggak. Dari awal buktinya apa? Bukti yang dihadirkan adalah sabu asli. Ada forensiknya. Nah, begini. Ini mau diperluas nih. Nggak apa-apa. Ya. Dari awal apa? Konon. Sabu. Ini dari BAP. Pinjam handphone. Dari BAP ya. Ini suatu karung sabu. Sabu ya. Persoalan pertama, yang dihadirkan ke persidangan, yang ini nih misalnya. Ini diklaim dari sini nih. Tapi tidak ada bahwa ini sabu, sudah dibuktikan ini memang sabu. Tapi persoalannya ngomong tawas. Klaim bahwa sabu ini berasal dari satu gelondongan ini. Gitu. Itu dulu. Gimana menurut Bapak? Harus dibuktiin nggak itu? Ini ada nggak buktinya? Nggak ada. Ya nggak bisa. Nggak bisa. Oke, satu ya. Nggak bisa. Berarti mengatakan ini satu gelondongan dengan ini pernah ditukar. Harus cocokkan dengan harus dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Oke, satu ya. Berarti ini pernah ada. Ini pernah ada. Karena ngomong tawas. Enggak, kita jangan bicara tawas dulu. Pokoknya kita bicara sabu nih. Tawas itu isu nanti. Nah, saya mau tanya. Sabu dulu. Ini ada satu karung goni sabu. Ini hanya 1 kuintal. Berarti 100 kilo. 100 kilo ini disebut-sebut berasal dari 1 ton tadi itu. Satu gelondongan besar ini.
Harus dibuktikan tidak bahwa ini sungguh-sungguh berasal dari sini? Harus. Oke, selesai ya. Jadi Harus buktikan. harus dibuktikan. Iya, Kalau tidak harus ada, jujur penyidik. harus jujur. Kalau Harus tidak jujur. ada, kalau Ya, tidak nggak ada bisa ngomong penukaran dari tawas. Nggak boleh. Nggak boleh penukaran dari sini. Nggak gitu. boleh. Gua terlepas dari kasus Clear siapapun gitu. deh. Iya, oke. Itu Saya nggak peduli dengan pandangan kasusnya. Iya. penyidik Mantan sebagai penyidik, polisi boleh. dan BNN. Iya. Oke. Dan sekarang akademisi hukum. Akademisi. Objektif dong. Lengkap, komprehensif. Ilmuwan punya, jam Komprehensif. terbang ada. Persis. Dan ini saya bertanggungjawabkan omongan ini. Mantap. Persis. Kalau Tadi memang ngomong Papua takut. Sekarang ngomong Sabu. enggak, saya kan bukan ahli militer. Enggak. Itu fair. Itu fair. Kalau memang ngomong pernah ditukar, Iya. lu mana yang pernah ditukar itu? Bener Iya, nggak? oke. Kalau memang ngomong pernah ditukar. Iya. Tapi saya ya, Narasi penukaran itu kan datang dari kejaksaan, dari jaksa penuntut umum. Berdasarkan penyidik. Jaksa penuntut umum penyidik tentu juga. hasil kerja penyidik kan, Polda Metro Jaya. harusnya minimal ada fotonya. Hmm. Foto sabu dan foto yang ditukar. Ya. Ada pembungkusannya. Baik. Sudah. Oh, sampai segitu ya. Ada Prof, pemeriksaan ya? hasil forensiknya. Ini saya spesifik sebetulnya bicara terus terang aja tentang kasus Teddy Minahasa. Ya, sekalian. Yang katanya ditukar ya. Dan selama ini saya sudah sering bertanya-tanya tentang hal Betul. itu. Dan mumpung ada jam Iya, iya. Ahlinya beliau. profesional, praktisi, sekarang akademisi ya. Iya, beliau lengkap sekali. Mumpung. Iya. Dan BNN loh. Iya. Luar biasa. Mungkin nggak, Prof? Tadi kan ceritanya tukar sabu dengan tawas. Jadi ceritanya si tawasnya kan yang ikut dimusnahkan ya. Iya. Si tawasnya itu. Itu perlu dibuktikan nggak? Kalau memang Si perlu tawasnya dibuktikan. Perlu. musnah. Ada berita gini. Ya. Narkotik itu yang dijadikan bukti mungkin sekitar 10%. Ya. Iya betul. Yang 90 itu harus Dimusnahkan. dimusnahkan. Berapapun jumlahnya. Kenapa harus dimusnahkan? Karena memang sifat dari narkotik itu bersifat kimiawi dan bersifat sosial. Bersifat kimiawi ada kemungkinan jumlahnya bisa berkurang. Karena faktor udara, Menguap segala macam gitu, iya, Bro. menguap. Faktor sosial, orang cenderung ngicip-ngicip gitu loh. Oh, Itu sangat bahaya di dalam storing, ketika dalam penyimpanan itu bahaya. Orang lihat, penyidik lihat, orang umum mungkin lihat, jaksa melihat, atau pengawas melihat. Waduh, harganya berapa? Misalnya gitu. Ini rendah hati beliau menyebut penyidik lihat itu rendah hati. sebetulnya kan pengen ini benar sabu apa enggak nyobain. Oh iya benar di sabu. Cobain Jadi sama kalau dia gitu kan. Lumayan nyobain ini sabu bukan. Ini duit bukan. Ngerinya gitu kan. Jadi Ngerinya. kalau memang bicara sabu, bicara tawas, dua-duanya harus secara forensik dibuktikan ada sabu dan ada tawas. Jadi pertanyaan Tidak boleh nih, Pak. bohong. Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Berarti kalau tidak dibuktikan itu penanda bohong. Bohong, nggak saya bohong. Terserah. Dalam kasus apa terserah saya nggak. Kasus nggak apapun peduli. itu ya, Prof. Terserah, iya. Yang Harus dibuktikan ini loh tawasnya. Ya. Barangkali tiap tawas, tiap sabu itu mempunyai kadar-kadar yang berbeda. Tuh. Senyawa yang beda maksudnya. Iya, Ya. ini yang kadarnya dengan persentase ABC. Nah, ini yang seperti ini, metamfetamin atau met seperti ini loh. Karena memang sabu itu ada yang katakanlah kayak barang KW1, KW2, KW3. Oh iya. Sekali lagi berarti kalau penyidik tidak melakukan itu bisa kita anggap sebagai keteledoran saja. Ya enggaklah sekarang Saya keteledoran. ingin Ya keteledoran. Apa? Iya. Keteledoran. Keteledoran. Ya. Iya, keteledoran. Teledor ya. Karena kan jaksa, berarti jaksa juga nggak teliti ini. Nggak ke belakang. Maaf, saya nggak koreksi siapapun. Iya, ini kan secara umum. Saya bicara yuridis. Saya nggak peduli dengan kasus yang sudah pernah ada, nggak peduli. Kalau memang bicara tawas, bicara sabu atau bicara ganja sekaligus ada di dalam frame itu, maka harus ada bukti ini tawas dengan kadar seperti ini, timbangan seperti ini, jumlah seperti ini. Sama dengan sabu juga begitu. Dari tempat yang diperkarakan itu, Prof. Iya. Kalau misalnya itu sudah dilebur, sudah apa di Harus ada berita acara pemusnahan. Pemusnahan. ada berita acara pemusnahannya kan ada. Nah, yang kita Emang berita anggap- acara pemusnahan tawas ada? Menurut saya tidak ada, makanya tadi saya ternyata pemusnahan ya sebetulnya Hasil penangkapan, sitaan. Saya nggak bela siapapun ya. enggak Iya, ya, iya. Karena umum aja. cerita Oh, sebelum- saya nggak sama, bela kita kan bukan penasihat hukum. Enggak, saya nggak peduli. Kita hanya ingin saya nggak bela objektif siapapun. aja. Jadi Prof. ceritanya itu ada Saya juga nggak mau menghukum siapapun. ya. Persis. Ya, kita bicara Benar-benar. apa adanya. Tapi kalau fair. salah harus dihukum. Iya, fair. Kalau salah Ini ada bicara banyak sabu. Kemudian katanya diantaranya itu 5 kg itu ditukar dengan tawas. Tawas ya. Oke. Katanya. Katanya. Nah kemudian kan
ini dimusnahkan semua nih. Nah, waktu dimusnahkan semua, kalau misalnya udah ada berita acara pemusnahan. Nah, waktu setelah pemusnahan, bisa nggak itu masih tetap kita sebut? Ini ada tawas loh di sini. Kan ada berita acara. Bukan, maksudnya setelah dimusnahkan, masuk ke dalam tanah. Setelah dicampur. Dibakar. Oh, dibakar ya? Ada dibakar. Dimusnahkan dengan ada yang dicampur kan? Ada yang di mixer ya. Nah, ini ceritanya kan di mixer nih. Dalam air. Dicampur deterjen atau apa? Ikannya mabuk dong. Enggak, ditong. Oh, ditong ya. Katanya. Bungkus-bungkusnya baru dibakar. Nah, itu dimasukkan masuk ke dalam tanah. Bisa nggak kita periksa di situ ada tawas? Tanah. Iya, di tanah itu. Iya, bisa banget. Bisa banget. Contoh nih ya. Ada darah, ini pengalaman kasus ya. Di Jawa Timur. Ada darah yang tercecer di ubin. Katakanlah ini ubin ya, satu kotak. Cacat, tuk. Udah dipel berkali-kali. Tapi kan kalau saya bilang ada molekul tertentu kan tertinggal. Kalau manusia DNA kali ya. Iyalah DNA. Ya saya bilang DNA deh. Iya. Dalam jumlah tertentu kan ada yang tertinggal meskipun sudah dipel berkali-kali, masih ada di situ. Netes itu. Masih ada. Tinggal ngerok aja di tanah bekas tempat pemusnahan tadi ya. Iya, di ubin itu termasuk di situ juga. Ini saya kembali ke titik 0 km. Tadi kayak Sabang aja nih. Bapak menyebut ihwal 3 pilar tadi kan. Undang-undang atau regulasi, kemudian penegak hukum dan budaya hukum. Bicara budaya hukum relevan tidak bagi Polri sendiri? Masuk. Mengingat di dalam Polri kan isinya manusia. Iya. Budaya hukum itu kan di masyarakat. Kalau saya menerjemahkan itu perilaku hukum. Siapa? Ya masyarakat. Masyarakat termasuk polisi. Iya, ya masyarakat, ya polisi, ya wartawan. Ya wartawan juga. Ya ASN, ya orang penjara, ya dosen, ya mahasiswa, ya pengamat, termasuk saya. Itu. Ya, kita semua ya, Prof. Kita semua ya. Punya kewajiban yang sama. Saya tidak bermaksud pukul rata ya. Tetapi uniknya dalam kasus Verdi Sambo itu beruntun langsung di publik itu tersiar kabar tentang konsorsium judi lah segala macam, tambang lah segala macam. Apa yang bisa Bapak soroti dikaitkan dengan masalah budaya hukum itu tadi? Saya tidak masuk ke kasus Sambo ya. Memang tugas polisi itu tugas yang sangat berat. Selalu berhubungan dengan HAM, selalu berhubungan dengan hak-hak kemanusiaan. Mana enak sih orang ditangkap? Ketika orang ditangkap pasti ngoceh ini. Aduh, polisi main-main ini. Kalau kita kilas balik, memang ya barangkali mungkin perilaku yang bersangkutan ya, secara individual ya. Karena polisi yang baik mesti ribuan. Polisi yang buruk ada 1-2. Ya, saya nggak boleh munafik soal itu. Ya mungkin saja terjadi kalau seperti itu. Dia mungkin dia pernah menangkap si A yang berhubungan dengan judi, kenal, jadilah teman. Bisa juga terjadi itu. Ya banyak lah jalan menuju Roma kira-kira begitu. Karena memang polisi itu bekerja selalu bersentuhan dengan individual dan komunitas. Ya itu dia. Ya. Berarti kalau menurut saya kalau sudah begitu dia melakukan penyalahgunaan wewenang. Dia lupa dengan Tribrata. Dia lupa dengan catur prastya. Dia lupa dengan salah satu pelaksana fungsi pemerintahan. Yaitu di bidang pelindungan, pelayanan dan pengayoman. Memelihara Kamtibmas. Loh, polisi kok melanggar? Nah, kan udah disumpah. Dia kan harus pengayom. Polisi nggak elok kalau polisi melanggar, nggak elok. Sekecil apapun. Makanya setuju ya, Kang. Kalau ada penegak hukum yang main-main dengan narkoba, hukum mati. Saya setuju. Harus hukum berat. Tapi kan loh Mas, saya pribadi memang di dalam KUHP pasal 10 hukuman mati itu ditempatkan pada posisi pertama berat. Terus kemudian seumur hidup. Saya pribadi berpendapat justru yang berat itu secara spiritual itu seumur hidup. Yang berat itu secara moral. Bagaimana penjelasannya Pak? Ya kalau mati dia selesai kan nggak mikir. Tapi kalau masih di dalam lapas sampai dia mau meninggal,
keluarganya terhukum, siapapun terhukum, semua terhukum. Sepanjang hidup dia terhukum. Pertanyaan kecil, ketika seorang terdakwa dihukum seumur hidup, itu sama sekali tidak mungkin dapat pengurangan masa hukuman. Itu memungkinkan. Diskresi siapa itu? Itu di undang-undang ada. Di undang-undang ada. Ya. Misal dia perkelakuan baik. Pak, Bapak dulu berkarir di kepolisian berat tidak, Pak? Berat banget, Mas. Apanya yang berat? Tantangannya berat. Ya, kebetulan saya lancar ya. Naik pangkat lancar? Iya, saya naik pangkat lancar. Dapat jabatan juga gampang? Enggak. Kenapa enggak? Kok naik pangkat gampang, dapat jabatan enggak gampang? Ya karena memang kebetulan saya enggak pernah mendapatkan jabatan-jabatan yang mungkin bukan porsi saya mendapatkan jabatan-jabatan yang strategis. Bentar, ini bahasa rendah hati nih, bukan porsi saya. Ya saya kan dari kebetulan. Tapi secara umum, tadi saya tanyakan, naik pangkat di polisi susah tidak? Ada yang susah, ada yang gampang. Kalau bicara sistem kok saya ada harus susah, jujur loh ya. gampang. Iya. Ya bukan hanya di polisi loh. Iya, sekarang karena kebetulan saya bicara di dengan TNI polisi. ada, di ASN juga ada, naik pangkat gampang. Di ASN melejit susah. Banyak, di wartawan juga banyak. Jabatan susah. Kalau jabatan susah. ASN juga. Jabatan susah. Jabatan susah. Ya kan pangkat itu berhubungan dengan jabatan. Tapi kan jabatan yang saya bisa naik pangkat itu kan bukan jabatan yang strategis, yang bisa biasa. Apakah kesulitan itu yang mungkin memantik terbangunnya kelompok-kelompok gitu? Saya kurang paham itu. Oh ini kliknya ini, oh ini kliknya itu. Gitu. Ya kita nggak, Pak? Kang Reza, kita pengalaman di ASN. Di ASN pengalaman. Kebetulan saya tidak mengalami ya. Kebetulan saya tidak mengalami. Kalau mengalami saya akan cerita. Nggak takut saya cerita. Karena sudah. Tapi like and dislike dimanapun pasti ada. Misalnya saya merekomendasi Mas Reza karena Mas Reza tuh cukup berpandangan luas, itu perlu. KKN itu perlu positif tapi. Tinggal lagi ini yang negatif nggak boleh Mas. Yang sehat atau tidak sehat gitu kan ya. Oh ini dulu waktu di pendidikan suka molor, udah tahu mereka itu. Udah tahu di pendidikan molor terus suka tidur. Kok masih aja diangkat-angkat misalnya begitu bisa terjadi. Kan di kepolisian juga sama kayak di ASN kan. Ada fungsional kan sana kan. Jadi fungsional itu kan bisa dalam 4 tahun bisa 2 kali kita naik pangkat. Kita ngalamin tuh. Ngalamin di ASN itu kan. Ya kalau sampean nggak dekat dengan pimpinan kan nggak mungkin. Sekarang saya mau tanya begini Kang. Saya mau tanya gini. Ini klaim. Teddy Minahasa itu mengklaim bahwa selama dia ditahan, dia didatangi oleh direktur dan wakil direktur narkoba Polda Metro Jaya. Yang kata perintah pimpinan itu. Iya katanya perintah pimpinan. Menurut Bapak apa yang harus dilakukan atau tidak usah digubris? Nggak usah digubris. Jadi betapa? Menurut saya nggak usah digubris. Kenapa nggak usah digubris? Kalau orang sudah terdesak pasti akan ngomong apapun. Tapi dia sebut nama loh Pak, sebut nama pejabatnya. Ya iyalah, kan begini. Yang namanya tugas itu pasti kan perintah pimpinan Mas. Bang, minta tolong ini kan perintah pimpinan kan perintah undang-undang juga. Gini, saya paham. Kalau perintah pimpinan saya sepakat. Iya. Tapi di dalam cerita Teddy Minahasa itu, ini kata dia tinggal ngoreksi. Yang petugas itu yang ngomong celometan. Nah, berarti yang katanya di perintah pimpinan, nggak mungkin dia datang nggak ada perintah pimpinan, nggak mungkin. Karena dia ada surat perintah pimpinan. Nah, gitu loh. Situasinya jadi lebih dramatis dan tidak elok di telinga publik, termasuk telinga saya. Ya persepsi itu. Iya, persepsi kan. Ketika Teddy Minahasa ini mengaku bahwa direktur atau wakil direktur itu mengatakan ini perintah pimpinan. Iya. Kami tidak percaya komandan berbuat sedemikian rupa. Itu kan kesannya di mata awam kriminalisasi, Pak. Kan tidak elok, Pak. Iya. Itu menurut saya petugas yang melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan itu cara menyampaikan enggak benar menurut saya. Jadi apa yang harus dilakukan? Langkah koreksi perlu tidak? Harusnya ngomong begini. Kalau misal junior ya, Bang izin saya mau meriksa karena sesuai dengan kasus ini berhubungan dengan abang misalnya, misalnya begitu. Kalau pertama semua petugas yang berangkat itu bertugas apapun tidak ada yang tidak lewat pimpinan. Itu niscaya, pasti niscaya lewat. Pasti ada karena ada surat tugas. Siapa yang tanda tangan di situ? Iya pasti perintah pimpinan, nggak mungkin nggak perintah pimpinan. Dan tidak perlu koreksi.
Karena yang datang abaikan saja, biar aja nggak apa-apa. Betapapun direktur dan wakil direktur. Iya, karena kalau orang udah terdesak pasti ngomong itu diperintah oleh pimpinan. Ya semua orang juga bisa. Walaupun perintahnya itu positif atau negatif. Iya. Apapun itu perintahnya. Iya, abaikan saja. Kalau namanya orang terdesak kan begitu, Mas. Perintah pimpinan. Ya nggak apa-apa, namanya usaha, bagian dari usaha. Prof, nggak apa-apa. Maaf lagi maaf. Saya tertarik sekali tadi Prof mengatakan betapa beratnya tugas kepolisian itu. Berat. Ya, kita menyadari. Sangat kita apresiasi lah. Betul. Luar biasa. Makanya 24 jam per detik bahkan bersinggungan dengan masyarakat yang macam-macam kan karakter perangai. Bayangin kalau nggak ada polisi. Nah itu kan betul. Iya kan kita mau tahu yang berat. Coba bayangin. Contohnya ya, saya kan lapangan nih, tahu betul. Ada orang setengah mati, rumahnya di pinggir gunung. Pinggir gunung. Polisi nelpon dari rumah sakit, tolong kirim ambulan ke sana. Mana ada ambulan mau ke gunung? Puncak gunung sana. Iya. Mana ada, Mas? Yang terjadi apa? Pasien ini dibawa dengan mobil polisi yang double cabin itu. Padahal mobil double cabin tidak boleh untuk ngangkut pasien. Bisa mati karena dibawa oleh mobil cabin. Oh ini persis cerita Kang Reza yang apa namanya di menit itu polisi sampai datang itu bagaimana ceritanya kan? Yang nolong orang di Bogor. Itu. Saya hitung menitnya, pergerakan polisinya berapa menit. Luar biasa kan? Apresiasi ke polisi itu. Dalam konteks lain banyak, contohnya banyak. Dari Kapolri. Contoh yang lain. Polisi membawa mayat ke rumah sakit untuk bedah mayat. Ketika polisi ditanya, ini yang nanggung biaya siapa? Bingung lah petugasnya. Iya. Siapa yang nanggung biayanya? Bingung. Biaya itu Bapak bayangkan apa yang terjadi. Nah, bersinggungan dengan berbagai macam persoalan hukum kan. Saya mengalami itu. Ketika saya ditanya, Pak ini siapa yang membiayai bedah mayatnya? Bagaimana jawabannya, Pak? Waktu itu. Ya udah diem aja. Terserah Bapak mau bedah apa enggak. Cara pakai mau sakit mau enggak kita bedah. Kalau Bapak nggak mau bedah, saya laporkan kepala rumah sakit. Ya gitu aja. Ya itu saya waktu itu. Persoalan ini muncul terus, Prof. Begitu besarnya dan beratnya tugas dan tanggung jawab kepolisian. Sementara sorotan sudah demikian rupa pula. Lepas dari persoalan Papua atau apa misalnya di sana hari ini kejahatan yang makin tinggi. Menarik ya polisi. Iya, kan luar biasa. Film-film semua banyak polisi. Tentang polisi. Tapi kita kan merasa, tadi Prof sendiri mengatakan bahwa budaya hukum itu perlu dimunculkan atau dihidupkan atau bahkan lebih digencarkan. Tentu kepada masyarakat. Nah menarik, Ubaya, Universitas Bayangkara Jaya. Prof sebagai dekan fakultas hukumnya, apa kira-kira yang istimewa nanti bisa dikontribusikan dalam konteks pengembangan budaya hukum ini dari Ubaya? Berarti nggak apa-apa ini agak reklame Ubaya. Oh tidak apa-apa. Tapi kan reklamanya kan reklame pendidikan. Bukan, menurut saya tidak ada profit. Ini ada visi yang menurut saya menarik. Kampus saya. Kan dalam konteks edukasi nih, Prof. Ya, kampus saya itu di Universitas Bayangkara Jakarta Raya itu di bawah Yayasan Brata Bakti. Oke, siap. Yayasan Brata Bakti itu adalah tempat para purnawirawan yang tetap setia kepada kepolisian. Termasuk khususnya mantan Kapolri juga ada. Matra-matra kepolisian masih ada di situ. Beliau berpendapat bahwa kita harus bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satunya adalah mendirikan lembaga pendidikan kampus ya S1. Maka di situ ada visi dan misi yang berhubungan dengan human security. Sebagai bentuk pertanggungjawaban akademis para purnawirawan Polri untuk membantu masyarakat. Ngomong soal human security, ngomong soal keamanan, ngomong soal tugas kepolisian. Yang tidak ada lembaga lain yang bisa ngomong itu. Nah, kayak gitu. Maka Tridharma perguruan tinggi itu harus dihubungkan dengan human security. Masyarakat menangkap human security itu satpam, security, hansip, tentara, polisi, polsus, termasuk polsus. Padahal enggak. Keamanan pangan itu bagian human security. Keamanan transportasi itu bagian dari human security. Keamanan kesehatan,
keamanan ekonomi, intelijen ekonomi, ya, keamanan hutan, keamanan lingkungan itu bagian dari human security. Luas dan komprehensif sekali. Sangat. Makanya kalau tugas pokok fungsi pemerintah daerah tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka ending prosesnya adalah tugas kepolisian menjadi berat. Berapapun jumlah polisi yang dilahirkan, kalau Pemkop, Pemkap, Pemprov tidak melaksanakan tugas pokoknya, ya begitu. Itu human security itu menjadi apa ya? Ingin saya katakan menjadi sebuah filosofi sekaligus perspektif. Ya. Di Indonesia di lembaga mana itu? Apa belum ada? Kebanyakan masih kepolisian. Kepolisian. Iya. Apa itu juga penjelasan mengapa sekian banyak personil aktif maupun purnawirawan Polri yang kemudian ditempatkan di lembaga-lembaga negara maupun BUMN? Termasuk itu. Dalam rangka merealisasikan human security. Termasuk itu. Kenapa? Kalau misalnya ada sebuah BUMN ya, yang berhubungan dengan konflik-konflik dengan masyarakat misalnya, maka masyarakat itu harus bisa melapor dengan tenang. Masyarakat harus bisa melapor dengan benar. Masyarakat harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana mestinya, misalnya hak tentang hutan, pemeliharaan hutan, hak transportasi, jalan-jalan umum yang rusak bertahun-tahun misalnya. Itu bagian dari human security. Tapi sekarang kan masih terbatas. Kampus yang berbicara ngomong soal human security baru Universitas Bhayangkara. Ada yang lain mesin Unhan. Ada kampus lain di Surabaya, Ubara Surabaya, tapi basisnya bukan human security, Langlang Buana di sana. Tapi untuk Bhayangkara di Jakarta kita ini memang khusus Tridharma Perguruan Tinggi, penelitian, pengabdian masyarakat, pengajaran itu harus disenggolkan kepada human security. Misalnya soal komunikasi, fakultas komunikasi, bagaimana komunikasi yang benar dihubungkan dengan human security. Prof, teknik perminyakan, ya gitu, lingkungan gitu. Prof, ujung-ujungnya sarjana semacam apa yang ingin dikeluarkan? Umum. Jadi bicara soal human security mungkin 10% aja. Jadi lulusan dari kampus kami itu, wah ini masyarakat nggak tenang nih. BBM ini SPBU kok nutup terus dengan alasan supply kurang. Apa yang terjadi ini? Dia harus berperspektif human security. Ketika pom bensin tutup sehari, jangan sehari, 1 jam saja, itu sudah menimbulkan kegelisahan lingkungan sosial. Itu baru 1 pom bensin. Kalau misalnya dalam 1 ruas jalan, katakanlah dari Semarang Jakarta, ada 15 pom bensin tutup, itu sudah bagian dari analisis human security. Kang Reza, saya nonton film nih di Netflix, Mindhunter. Ya. Jadi menceritakan tentang psikologi kriminal. Oh ya. Ya. Psikologi kriminal. Di sana ada. Ya. Di Ubara ada psikologi. Ada. Nah, psikologi kepolisian ada. Itu di Fakultas Psikologi. Fakultas Psikologi. Psikologi kepolisian ada. Nah, jadi ada. Cuma saya nggak belajar itu. Ya, psikologi. Ini mata kuliah maksudnya? Mata kuliah. Lanjut. Ya. Ujung-ujungnya ini berbeda dengan psikologi forensik. Ujung-ujungnya kalau saya lihat dia itu melihat psikologi kriminal, terutama yang psikopat karena psikopat itu dia membunuh, berantai, tidak merasa bersalah. Jadi apa sih yang ada di pemikiran dia, otak dia itu? Nah, itu bagus sekali tuh. Jadi kalau misalnya ada di situ, jadi melihat psikologi manusia kriminal terutama. Profiling intinya gitu. Profiling gitu kan. Apakah psikologi forensik juga bisa diajarkan, atau pemikiran psikologi forensik itu bisa diajarkan bukan ke lulusan psikologi? Kayak Kang Reza, awalnya mungkin tidak semua ya. Tidak semua. Kalau
materi-materi yang sangat substantif, yang sangat-sangat dalam gitu, mungkin juga tidak bisa disampaikan ke publik atau mahasiswa secara umum, karena atau mereka belum punya barangkali fondasi psikologis atau pemahaman psikologis yang memadai. Tidak bisa semua dipublish ya. Betul. Sama seperti halnya isu kesehatan bisa dibagi ke semua, ya. Tapi kalau sudah menyentuh teknis kedokteran, saya pikir juga jadi yang ada bagaimana khusus. mengapa tadi nanti ya. Iya. Maksudnya ini kan susah kan nyari orang kayak Kang Reza ini kan. Susah gitu psikologi forensik. Mungkin hanya cuma ada satu nih di kita ini di Indonesia. Asosiasinya udah ada. Asosiasi ada. Saya boleh masuk nggak? Gak tahu saya. Mungkin siapapun boleh masuk di situ asal punya ketertarikan terhadap psikologi forensik. Ya. Saya tertarik nih. Nah, kenapa nggak dibuat satu jurusan itu? Dulu saya tuh mengajar psikologi forensik Pak di PTIK dan di STIK Akpol. Tapi sekarang sudah ditiadakan. Di PTIK itu Kang? Iya. Masa itu? Iya. Harusnya perlu itu Mas. Ya ditiadakan berarti kan ya nggak perlu. Ya sesederhana itu aja kan penalaran ya. Betul. Karena polisi itu normatif. Padahal Normatif dia tidak akan mencari terlalu dalam apa sebab dia melakukan kejahatan. Uniknya sekarang sedikit-sedikit dalam kasus polisi minta periksa. Saksi ahli. Minta periksa kejiwaan tersangka, minta kejiwaan. Dikit-dikit gitu sekarang. Padahal menurut saya juga agak boros sih. Tapi kembalilah ke pokok persoalan tadi. Enggak, saya sudah selesai. Udah terjawab. Jadi perlu dikembangkan untuk itu forensik itu ya. Iya. Psikologi forensik. Menurut saya perlu itu. Iya. Karena di kampus kami ada psikologi kepolisian. Ya. Psikologi forensik harus Sama psikologi kriminal tadi. Nah, psikologi forensik di PTIK dan STIK Akpol dulu 80% materinya adalah psikologi kepolisian. Bagaimana psikologi forensik tapi khusus untuk tugas-tugas kepolisian. Tugas-tugas kepolisian. 80% itu kan? Ya. Itu amanatnya begitu, pesannya gitu. Menarik. Profesor Profesor Slamet Pribadi. Pak, kalau ini dari saya terakhir nih Profesor. Dari saya belum terakhir. Oh enggak, ini dari saya dulu. Iya. Ya, daripada didahuluin terakhir kata beliau kan. Selalu berurusan gitu Profesor. Saat ini dengan situasi yang dihadapi kepolisian yang begitu katakanlah prihatin dengan berbagai kasus menjadi sorotan. Prof sebagai orang yang sangat berpengalaman di kepolisian dan sekarang menjadi seorang akademisi, yakin bahwa dalam waktu singkat atau dalam waktu jangka dekat ini ke depan bisa ada perbaikan dan bagaimana caranya itu? Kalau dalam waktu cepat tidak. Mengapa? Kan ilmu kepolisian itu kan ilmu sosial. Bukan ilmu eksak 5 tambah 5 jadi 10. Banyak faktor yang harus mendukung tugas kepolisian. Tadi di awal sudah saya sampaikan, polisi adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan. Salah satu. Berarti fungsi pemerintahan itu banyak. Fungsi pemerintahan yang lain itu harus bergandengan tangan dengan fungsi pemerintahan yang ada di kepolisian. Nah, kalimatnya bagus nih. Institusi yang lain harus bergandengan tangan dengan terintegrasi maksudnya Mas. Iya. Dengan institusi kepolisian. Iya. Contoh, mengatasi sampah aja udah nggak bisa. Pasti itu akan berpengaruh pada tugas kepolisian. Mengatasi jalan berlubang saja itu butuh waktu bertahun-tahun. Lalu polisi di situ? Nah ya, endingnya kan polisi Mas kalau ada kecelakaan. Lalu ngapain? BPKP perwakilan yang ada di daerah situ. Apa tugas dia? Oh misal contoh Lampung, jalan buruk bertahun-tahun. DPR yang ada di Lampung bertahun-tahun. Lola, kata orang Jawa lopot. Ngapain? Kalau terjadi kecelakaan di jalan buruk itu yang kena polisi juga gitu. Apa menunggu ada kecelakaan menimbulkan korban sakit atau mati? Endingnya polisi lagi. Ini kalau saya simak paparan dari Pak Slamet ini saya mengkategorikannya ke dalam 3 kelompok. Pertama isu internal Polri sendiri. Oh iya pasti. Yang kedua isu dalam relasi antara Polri dengan masyarakat. Dan isu antara Polri dengan sesama kementerian atau lembaga negara. Sesama pelaksana fungsi pemerintahan. Ya. Dalam isu TNI Polri bagaimana sorotan Bapak?
dalam isu TNI dan Polri, sekali lagi saya tidak ahli di bidang militer. Ya, dari perspektif Bapak yang notabene. Saya akan melihat dari sisi tertib sipil dan tugas pokok kepolisian. Polisi tidak bisa berdiri sendiri dalam mengatasi soal keamanan dalam negeri. Bisa. Harus dibantu oleh ASN yang lain. Termasuk harus dibantu oleh kekuatan Tentara Nasional Indonesia. Polisi dan TNI itu lahir menurut sejarah lahir ikut berjuang bersama-sama untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Kemudian polisi pernah dalam satu koridor, satu frame dalam kumpulan ABRI ya. Namun kemudian tidak cocok ternyata oleh Gus Dur, kemudian dipisah menjadi TNI dan Polri. Tidak ada TNI Polri ya, TNI sendiri Polri. Karena memang materanya selalu berbeda. Sehingga ketika soal anggaran dulu itu adalah ke Mabes ABRI, langsung ke TNI, langsung ke Polri. Nah, Polri sekarang tidak pernah terima utuh anggaran itu. Pemerintah sudah membagi langsung ke langsung ke Polres, langsung ke Polda. Tidak untuk ke Mabes Polri? Enggak ada. Oh, itu teknisnya begitu? Iya. Baru tahu saya. Mabes Polri hanya menghitung, hanya menulis. Ini kebutuhan Mabes, ini kebutuhan Polda, ini kebutuhan Polres. Dan di breakdown, ini Polda begini. Polda ya sesuai dengan porsi dia. Itu. Jadi kalau misalnya berharap pada polisi itu utuh sempurna, utuh gitu, mungkin dalam waktu dekat agak susah. Karena memang kebijakan dari Kapolri sekarang memang untuk pembenahan ke dalam lagi terus digalakkan terus. Jadi masih butuh tapi waktu masih kembang kempis juga Kapolri. Masih butuh waktu ini panjang. diperbaiki sini kok masih ada yang sana. Ini bagi kok masih ada yang sana. Artinya memang barangkali bukan hanya Kapolri saja yang berani mengambil keputusan, tapi Kapolda dan Kapolres juga harus satu frame dengan Kapolri. Karena memang contohnya saya pernah mengusulkan soal program dokter untuk fakultas hukum yang sudah di ACC tinggal izin operasi. Apa yang dilihat pertama adalah SDM. Sehebat apapun alat ini, kalau SDM-nya hancur ya hancur. Jadi memang pertama yang harus diperbaiki adalah SDM kepolisian. Analoginya ke Polri gitu, Bapak ingin mengatakan ke situ? Iya, ke Polri. SDM yang sekarang Pak Kapolri sedang terengah-engah untuk memperbaiki SDM Polri. Barangkali mungkin bawahan-bawahannya juga harus satu frame dengan, menurut saya ini ya, satu frame untuk pembenahan SDM. Contoh nih, ketika Kapolri sudah memperbaiki kepolisian, masih ada satu perwira menengah yang gaya hidupnya hedon. Sudah flexing, sudah tahu keadaan begini, masih aja nunjukin pakai mobil mewah, kayak motor besar. Kapolri sedang prihatin sekarang membangun image kepolisian supaya stabil. Karena apa? Kepercayaan masyarakat pada Polri itu menjadi tantangan kita semua, bukan hambatan sih, tantangan. Dengan ilustrasi seperti itu, agenda pengembangan SDM Polri bukan pada aspek kompetensi kerja, saya pikir, Pak. Semua, Mas. Bukan kompetensi, semua. Misal begini, bagaimana ketenangan anggota Polri ketika di rumah. Maka dia harus punya perumahan, agar gitu lah. Ketika anggota Polri butuh biaya untuk putranya. Karena memang standar gaji kepolisian di Indonesia itu dengan negara tetangga itu antara bumi dan langit. Saya nggak mau mengeluh itu ya. Ya, Prof. Tadi yang dari Mabes itu ke masing-masing Kapolda, Kapolres, itu APBN atau? Bukan dari Mabes, Pak, dari kementerian. Dari kementerian. Dari Kementerian Keuangan. Oke, itu APBN. Jadi Mabes berapa ini ya untuk Polda ini? Ya udah langsung ke Mabes dong, langsung ke Polda. Jadi kayak otorita. Yang saya tahu ya. Nggak tahu perkembangan sekarang. Sepertinya tetap. Pengembangan SDM Polri saya pikir relevan ketika kita bicara tentang layanan Polri terhadap masyarakat. Tapi konteks yang saya tanyakan tadi sebetulnya ke Bapak adalah dalam relasi antara Polri dengan institusi lain, spesifik dengan TNI. Oh, dengan TNI. Iya.
TNI dengan Polri belum itu, lama bentrokan loh Pak. Hah? Belum lama kan terjadi bentrokan lagi. Ya di level bawah memang sering begitu Mas. Sering begitu. Penyebabnya. Iya. Ya misalnya serempetan mobil, serempetan motor, terus persaingan mencari rezeki misalnya. Lahan parkir. Iya, lahan parkir, persaingan pacar, misalkan punya pacar, perorangan nih oknum, oknum. Panas-panasan. Gara-gara pacar, ya memang kan, ya namanya anak-anak muda ya, polisi juga manusia. Tapi kenapa dari Tentara katakanlah juga manusia. gesekan pribadi masalah pacar, kemudian kok bawa-bawa pasukan jadi banyak? Ya begitu. Karena kan tentara dan polisi itu punya jiwa korps, jiwa kesatuan. Korsa. Satu disakiti, yang lain harus ikut sakit. Nggak boleh diem. Biasa. Ini sisi kelamnya jiwa korsa sebenarnya. Ya. Sisi negatifnya. Tapi memang jiwa korsa itu memang penting untuk membangun kesatuan perintah. Satu perintah itu harus dilaksanakan, tidak boleh A itu A1 A2 ya A gitu sampai ujungnya A. Bisa tidak kalau saya katakan bahwa masa bulan madu atau masa keemasan dalam relasi Polri TNI itu ada semasa Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI Hadi Cahyanto. Ya, namanya jabatan kan ada masanya. Kepentingannya berbeda-beda barangkali ya. Saya nggak tahu itu person ya. Saya nggak bisa menilai kalau person itu. Barangkali melihat ini polisi sama TNI terlalu akrab nih misalnya begitu. Tapi yang lain harus akrab dong. Supaya masyarakat terayomi gitu loh Mas. Jadi konteks human security-nya masuk ketika TNI dan Polri itu rukun, mengambil kebijakannya satu garis dengan pemerintah, dengan Bapak presiden. melihat sekarang tidak segaris? Segaris. Dari dulu mah segaris. Memang mungkin pelaksanaannya aja. Tapi Mas coba ke Koramil, Babinsa, Babin Kamtipmas, kemudian Dandim dengan Kapolres. Mereka akrab banget. Akrab banget. Sekali saja tidak akrab Kapolres dengan Dandim, itu dampaknya soal keamanan. Alhasil adanya gesekan antara sekelompok personil TNI dengan sekelompok personil Polri saat ini bukan sesuatu yang harus didramatisasi menjadi hal yang mengkhawatirkan lah gitu ya. Enggak perlu diperbesar menurut saya. Nanti selesai sendiri. Selesai. Pimpinan kan nggak mau bahwa itu dilihat masyarakat. Nggak mau. Balik kamu lagi. tuh dicontoh loh masyarakat. Kalau kamu ruwet, masyarakat itu ruwet gitu. Balik lagi ke Papua, Prof. Nggak, saya masih penasaran di sana ini. Dari OPM ganti ke KKB. Bahkan pemerintah sudah menyukai KTS atau KS. Nah, itu kan ada yang ketiga lagi istilah baru. Apa nomenklatur yang baru lagi, Prof? Separatis teroris dari pemerintah terhadap itu anasir-anasir yang bikin ribut di Papua. Soal Papua. Iya. Tapi nomenklatur penting bagi saya. Kan sekarang supaya orang-orang yang berhubungan membawa nama-nama HAM di luar yang mengganggu kita semua itu nggak bisa. Tadi apa namanya? Separatis teroris. Nah, ini kan sudah ke teroris nih, gitu kan. Ini kan harusnya bersama-sama nih. Jadi jangan polisi dengan tentara kan. Jadi jangan polisi di depan atau tentara di depan. Itu kan pandangan Kang Karna. Iya, jadi pandangan saya bahasanya, ayo dua-duanya maju, beresin nih. Gitu kan. Sama-sama. Skenarionya harus sama. Betul. Kodalnya mungkin satu. Mungkin waktu kepolisian. Iya. Kodal itu apa? Komando dan pengendalian. Di kepolisian. Di lapangan, ya di lapangan. Terserah mau di level Polda, di level Polres, itu kodal harus teman-teman dari kepolisian. Supaya apa? Ketika menangkap orang, siapa menangkap apa yang ditangkap, kapan, di mana, apa yang dibawa, itu harus bisa dibuktikan. Saya bukan menyepelekan Pak ya. Medan Papua itu kan katanya beratnya minta ampun. Berat banget. Nah, pertanyaan saya, apa iya personil Polri dipersiapkan untuk itu? Mampukah gitu? Ya, saya ada cerita sedikit. Berhubungan dengan kampus saya. Kebutuhan S1 bagi teman-teman lapangan di Papua itu salah satunya Ubara kampus kami ikut menjadi salah satu pioner untuk supaya teman-teman S1 yang di sana itu bisa kuliah online. Sudah ada yang S2 loh di sana.
Jadi para brimob itu sudah ada S1, S2 untuk diberangkatkan ke sana. Sebab apa? Terpenuhi klasifikasi sebagai penegak hukum di sana. Jangan sampai dia berangkat ke sana tidak mengerti hukum. Ketika tidak mengerti hukum, maka isu HAM akan digunakan. Nah, dari sisi kesiapan sebagai penegak hukum saya sepakat, pendidikan itu sangat perlu. Tetapi di medan tempur kesannya kayak perang ya. Dengan Papua seperti itu, sekali lagi apakah personil Polri dilatih untuk menghadapi situasi so ekstrim itu? Geografis saja. Mau tidak mau harus bisa menyesuaikan. Jadi tidak ada akar rotan pun jadi. Tidak boleh menangkap sesuatu, tidak boleh tidak ada bukti sama sekali. Harus ada bukti. Tapi kan Prof, meskipun dengan situasi yang nggak begitu ya. Iya. Contoh begini. Kata KUHAP untuk kejahatan umum 1 kali 24 jam sudah harus bisa ditentukan sebagai tersangka. 1 kali 24 jam. Tapi kita menangkap di kepulauan harus 2 hari 3 hari ya harus menyesuaikan, Mas. Nggak bisa. Ya termasuk di Papua. Hukum harus jalan supaya isu HAM tidak jalan. Iya betul. Kalau misalnya dengan tadi separatis, teroris. Saya bukan ahli Papua ya. Iya. Saya cuma pandangan aja dari Prof. Dari kepolisian ya. Sudut kepolisian. Itu kan kita lihat medannya kan luar biasa. Berat sekali gitu kan. Kalau tadi Prof tadi mengatakan. Saya pernah ke Papua, tapi bukan dalam rangka operasi. Ya. Kalau misalnya itu harus tidak ada rotan, akar pun jadi, itu kan. Tapi konteks hukum. Konteks hukum, iya betul. Maksudnya medannya seperti itu. Kemudian, kalaupun dilakukan penyesuaian nggak akan 1 hari 2 hari bisa. Sedangkan untuk operasi militer aja katanya sana presiden itu hanya menyiapkan 2 hari katanya kan? Pemerintah pusat masih hanya 2 hari. Hanya 2 hari. Kalau operasi militer. Jadi boleh lakukan 2 hari. Misalnya 2 hari kan nggak cukup katanya. Datang ke sana penyesuaian, kemudian udah selesai. Kalau jadi observasi udah selesai 2 hari. 2 hari udah balik lagi, nggak ada operasi. Malah belum selesai. Belum. Ya, jadi kan nggak bisa lagi itu kan. Jadi paling. Tapi biasanya begini Mas, sebelum mengambil keputusan, karakteristik kerawanan daerah itu sudah ada. Sudah ada. Data-data intelijen sudah ada. Pak, supaya fair. Sekarang pertanyaan saya ubah. KKB berarti. Ini nanya terus, saya nggak pernah nanya ini. KKB berarti kriminalitas ya, itu kerja penegakan hukum. Berarti Polri di depan, TNI membackup. Pertanyaan saya sama. Apa iya personel TNI dipersiapkan sebagai penegak hukum? Nggak bisa. Lalu apa poinnya tadi? Saya katakan mendukung aja semua TNI. Mendukung bagaimana konkretnya? Bapak sendiri katakan barusan tidak bisa personel TNI itu punya mindset penegak hukum. Tarik. Nggak bisa Mas. Nggak segampang itu menarik anggota TNI di sana. Bukan, saya hanya mengikuti. Ayo kita berpikirnya linear. Biar polisi aja di sana. Kan Bapak yang mengatakan di sana posisi pemerintah adalah kriminalitas. Penegakan hukum, ya menghadapi kelompok kriminalitas. Berarti mindsetnya, frameworknya adalah penegakan hukum. Betul. Itu domainnya Polri, kita tidak pertanyakan. Tapi ketika dihadirkan TNI dengan posisi membackup Polri, berarti kan jumlah polisi kan terbatas di sana. Makanya saya tanya, lalu ngapain di sana? TNI ada Kopassus segala macam, tapi dengan mindset misi penegakan hukum, ya nggak masuk akal. Loh. Gini, kalau kebijakan itu kan tidak hanya kebijakan operasional di lapangan. Kan ada data-data intelijen yang dimiliki oleh Kopassus, data intelijen yang dimiliki oleh Kostrad. Ini maaf Pak ya. Kodam. Saya menyimak, tetapi saya sebagai sipil nih. Anggota polisi bukan, anggota TNI bukan. Kalau memasuk informasi intelijen, haruskah pasukan dikirim ke sana? Lalu mereka dihadirkan dengan mindsetnya, misinya penegakan hukum. Gak main di kepala saya Pak. Iya, kalau memang dari sisi teori nggak main. Tapi dari sisi lapangan, kekuatan pasukan itu bagian dari operasi. Nggak bisa tanpa pasukan. Yang mahir di lapangan itu adalah TNI. Yang mahir di hutan itu adalah TNI dan Brimob. Tentara mahir banget kalau. Iya. Pasti di situ ada penyidik yang berpakaian preman ikut di situ.
ada polisi Brimob yang ngerti hukum, mungkin dia sudah MH. Bisa tidak kita estimasi jumlah anggota KKB itu berapa orang? Saya tidak tahu kalau itu. Artinya kalau kita bisa estimasi, barangkali semakin relevan pemikiran saya, TNI ditarik. Gini. Cukup Polri. Toh pemerintah sendiri yang mengatakan itu sebagai kelompok kriminalitas. Oke. Kalau menghadapi lapangan, kita tidak boleh mengecilkan situasi. Contoh, karena mereka bersenjata, kecuali tidak bersenjata. Ada teroris di dalam rumah. Berbeda cara menangkap ketika teroris ini bersenjata atau tidak bersenjata. Kalau bersenjata, kalau dia kekuatannya 5, kita harus 3 kali lipat. Kalau 15. Kita nggak boleh 5. Konyol kita. Iya. Habis. Iya, nggak boleh. Iya. Kalau menghadapi seperti ini, ya kalau misalnya dia punya 100, kita harus ada 1000 di situ. Nah, pasokan war itu penting bagi dia. Pasokan personil itu yang diharapkan datang dari TNI. Gitu maksud Bapak? TNI dan Polri. Dan keduanya. Dua-duanya. Ya, maksud saya dikarenakan personil Polri juga jumlahnya terbatas, maka didatangkan personil TNI. Yang ahli soal hutan itu adalah teman-teman dari TNI. Canggih, Mas. Menarik. Ya. Sementara KKP pasti beroperasinya dalam hutan. Ya, kalau kita berbicara soal analisis, memang ngapain TNI ke sana? Tapi kondisi lapangan nggak begitu. Gitu. Iya. Tapi ya memang TNI masih perlu di sana. Sangat perlu, Mas. Sebenarnya saya sepakat perlu. Cuma saya mengikuti alur berpikir pemerintah yang menyebut itu kriminal. Nah, itu saya mengikuti itunya. Kalau saya lihat ini sekarang dari kelompok kriminal bersenjata, kemudian berubah jadi tadi apa? Teroris separatis. Ya. Ini kan levelnya kan sudah naik sebetulnya. Dari kriminal bersenjata, kriminal nih. Tapi sama-sama pidana, Kang. Sama-sama pidana. Kriminal itu pidana. Betul, teroris itu pidana. Kalau separatis itu lain lagi, itu bukan pidana. Itu kan jadi rancu kan. Saya arahnya akan ke sana. Ini KKB levelnya sudah naik sekarang jadi separatis teroris itu kan. Bukan harusnya sih. Awam kita lah ya. Awam kita. Ini sudah teroris separatis ini memisahkan. Ya, 50-50 pidana, 50 udah luar itu. Paling tidak dua-duanya ini maju di depan. Jadi jangan di depan, jangan di belakang gitu. Maksudnya begitu. Ini kan sudah membahayakan kedaulatan nih. Tapi bagaimana lebih sulit lagi? Itu di atas kertas rumusan itu bagus, menunjukkan kekompakan. Betul. Maju bersama. Betul. Tapi di lapangan, gimana caranya ya? Jadi gini. Sekarang kan Mas Iwan kalau udah pusing pasti megang muka. Gak terpecahkan. Tidak menghadapi kenyataan gitu. Sebetulnya bukan dipecahkan oleh kita, Kang Iwan. Dipecahkannya oleh mereka para petinggi-petinggi negara itu. Tinggal kan nunggu sekarang ini gongnya nih. Maunya diapakan sih mereka itu? Sebetulnya itu kan. Ini kan gongnya belum muncul-muncul nih. Nah, udah. Panglima TNI sudah bilang nih Pak, siaga tempur. Bapak menafsirkannya bagaimana? Saya nggak bisa. Bukan, konsekuensi bagi Polri apa? Siaga tempur Pak. Tidak ada lagi diksi penegakan hukum. Di mata awam siaga tempur itu lebih berat seperti penegakan hukum tidak boleh tinggal. Penegakan hukum tidak boleh tinggal. Tidak boleh tinggal. Ya setuju lah itu, setuju gitu kan. Nggak mungkin mereka tidak diproses di pengadilan. Tapi kalau sudah separatis teroris, apakah perlu di pengadilan lagi? Ya kan, saya tidak ahli bidang itu ya. Karena menyangkut separatis ya. Kalau misalnya teroris mungkin saya bisa menjawab. Karena memang bersifat massal ya. Mengganggu yang bersifat massal. Kemudian ada perencanaan teroris, ada percobaan teroris, ada niat untuk melakukan teroris ya. Karena memang pasal-pasal teroris itu adalah kejahatan yang mengganggu secara massal, kira-kira begitulah. Yang jelas saya tidak bisa menyebutkan unsurnya, lupa secara khusus unsurnya. Nah sekarang disatukan dengan separatis. Jadi ini udah teroris, sudah separatis gitu kan. Kalau saya tidak akan mengunci obrolan ini bahwa Bapak harus menyimpulkan, tidak. Kalau saya hanya melihat ada perbedaan ternyata.
dari perspektif Pak Slamet yang notabene mantan personel Polri, sekarang adalah akademisi di bidang hukum, beliau memetakan situasi Indonesia secara umum adalah tertib sipil, termasuk di Papua, begitu kan Pak? Betul. Papua pun menurut perspektif beliau adalah tertib sipil. Saya tidak akan memperdebatkan itu, tentu beliau punya tolak ukur. Iya. Tapi yang jadi unik adalah ketika pada saat yang sama Panglima TNI sudah mengatakan siaga tempur. Iya. Nah, itu di level tadi Kang Kar katakan petinggi-petinggi yang relevan. Relevan. Itu mereka yang menentukan kan. Iya. Ini gongnya ini apa sih? Ini kebetulan saya tidak tahu lapangan di sana. Saya tidak bisa menilai bagaimana kebijakan Panglima mengatakan siaga tempur. Barangkali itu memang kondisinya memang berat banget barangkali. Karena memang tidak semua masyarakat di Papua itu mendukung KKB itu. Ya, barangkali saya nggak tahu. Saya kira ini berat sekali, itu kan, Gung. Ada kaitan dengan politis. Saya pernah bicara banyak dengan Batara Hutagalung. Siapa ini? Batara Hutagalung itu ahli sejarah. Dia anak mantan zaman KMB dulu gitu kan. Nah dia banyak bercerita mengenai sejarah bangsa ini. Nah dia mengatakan bahwa masalah-masalah yang timbul di Papua ini sebetulnya ada kaitannya dengan Belanda, dengan Belanda tadi itu. Dan ada yang disebut, apalagi saya mendengar saya dapat kiriman WA yang orang Papua berbicara banyak mengenai kaitan dengan yang Susi itu. Disebutkan di situ yang bermain di situ adalah sebetulnya Amerika, Belanda, Australia, kemudian Inggris, ditambah lagi dengan New Zealand. Nah, ini Pak Batara Hutagalung ini bercerita waktu masa-masa kemerdekaan kita, apalagi cerita mengenai setelah KMB. Nah, itu ada namanya Abdacom, American, British, Dutch, sama Australia, Command. Jadi itu yang menentukan, itu dibentuk itu pada tahun 50-an ya? Iya, 50-an itu. Nah, ini masih berkaitan dengan Papua ini. Jadi siapa sih sebetulnya kalau misalnya mereka lepas, gitu kan? Itu adalah mereka, negara ini. Bagi-bagi lah gitu ya? Bagi-bagi, gitu kan. Soalnya ada kaitan dengan politis, makanya pemerintah ini nggak mau cepet-cepet. Saya berangkat dari statement karena barusan, saya mau usul gini Kang Reza, Prof. Andai kata dalam beberapa pekan ke depan kita lihat ada progres terkait dengan situasi Papua, kan bukan hanya Panglima TNI, Kapolda pun setempat, Kapolda di sana sudah bereaksi. Saya mengusulkan kalau nanti boleh, Prof, sesuai dengan waktu yang Prof Slamet pribadi schedule-nya, kita ngobrol lagi Prof, bagaimana dari beberapa aspek yang terkait dengan perkembangan terbaru nanti. Siapa tahu ada hal-hal yang memang menurut saya asal perspektifnya kepolisian. Yang betul-betul ini kan domainnya Prof nih, domain kepolisian dan juga sebagai akademisi sekarang. Menurut saya itu pantas kita lihat nanti setelah ada soal human security. Ini menarik. Mungkin Kang, kita hadirkan Pak Batara Hutagalung juga dalam perspektif politik dari Papua. Beliau seorang sejarawan. Senior beliau. Jadi memang hidup matinya negara ini tidak bisa lepas dari sejarah. Ini sangat bagus pada perspektif. Prof, terima kasih banyak atas kesediaan. Sudah 1,5 jam lebih nih kita ngobrol-ngobrol. Dari Kang Reza, ada lagi? Sudah cukup. Dari Kang Karna? Cukup. Prof, terima kasih lagi. Profesor Dr. Selamat Pribadi SHMH. Amin ya. Saya aminkan aja. Belum profesor. Yang pasti Dekan Fakultas Hukum Ubaya Jaya, Prof, lengkapnya ya. Ubara Jaya, Universitas Bayangkara, Jakarta Raya. 2024 pilih siapa, Pak? Nah,
Gimana? 2024. Pura-pura nggak dengar atau pura-pura apa? Itu di bilik suara nanti. Ya, nanti kalau saya orang akademi, mahasiswa saya kabur nanti. Kalau saya ikut partai. Keren, jujur. Prof, sekali lagi terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Kita jumpa lagi pada lain kesempatan, Prof ya. Terima kasih, Prof. Ya, thank you. Thank you so much. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Sahabat Bravo, itulah diskusi kita dengan Dr. Slamet Pribadi SMA. Saya mendoakan beliau segera menjadi profesor. Menurut saya hanya soal matter of little of time. Segera, insya Allah. Kita jumpa lagi pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.